Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terkira, sehingga kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk bersama-sama mengaji dan mengkaji apa yang sudah menjadi kewajiban kita, hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, agama Islam. Dan khususnya pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita bahas materi kita yang berikutnya, yaitu tentang wakaf uang. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat beliau senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan kita sebagai umat beliau mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang telah lalu telah kita kaji bersama-sama tentang definisi dari wakaf. Intinya wakaf itu adalah menahan pokok dari suatu harta serta mendistribusikan manfaat atau hasil dari barang yang ditahan itu. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita untuk menyedekahkan, mewakafkan sebagian harta kita di jalan Allah sebagai investasi dunia dan akhirat kita yang hasilnya akan kita petik baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf yang sering kita ketahui adalah selalu berorientasi kepada hal-hal yang tidak bergerak, seperti tanah atau seperti gedung atau apa dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan wakaf yang berkaitan dengan uang? Karena banyak sekali ulama-ulama klasik melarang tentang wakaf uang atau wakaf benda yang bergerak. Karena apa? Mereka khawatir akan ketidakberlangsungan dari wakaf benda yang bergerak seperti uang yang nilainya itu bisa habis dan tidak kekal abadi. Dalam hal ini ulama-ulama kontemporer mereka berijtihad. Tentunya ijtihad ini bukan ijtihad yang baru, karena sejatinya wakaf uang ini sudah sangat populer sejak abad kedua Hijriah. Bahkan Al-Imam Syihab Az-Zuhri, seorang ulama, seorang tabi'in, beliau ini orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar wakaf dinar dan dirham. Beliau wafat di tahun 123 Hijriah, pada riwayat yang lain mengatakan 124 Hijriah. Bahkan beliau ini adalah orang yang pertama kali mendapatkan perintah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menulis hadis-hadis Rasulullah SAW, atau yang dalam istilah Islamnya kita sebut dengan tadwinul hadis, atau membukukan hadis-hadis. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, definisi wakaf uang ini ada dua kata yang ada pada wakaf dan uang. Wakaf sudah kita ketahui, wakaf adalah menahan pokok dari sebuah harta lalu kita memanfaatkan, artinya mendistribusikan manfaat atau hasil dari yang dikelola dari harta pokok tersebut. Sedangkan uang di sini dalam bahasa Arab adalah an-naqd. An-naqdu
itu dulu adalah didefinisikan sebagai uang. Kalau kita sekarang mungkin kita lebih mengenal dengan istilah fulus, ya kan? Tapi pada sebelum fulus ini dikenal ada istilah yang lebih lama, yaitu an-naqdu, yang artinya adalah uang atau benda yang dijadikan sebagai alat tukar saat itu. Dan yang paling populer saat itu adalah dinar dan dirham. Ya, dinar itu adalah satuan mata uang yang terbuat dari logam mulia, dari emas, sedangkan dirham terbuat dari perak. Nah, sementara itu an-naqdu secara bahasa sebenarnya memiliki banyak makna. An-naqdu artinya adalah kontan. Karena lawan dari an-naqdu ini adalah an-nasi'ah. An-nasi'ah ini artinya adalah penundaan atau ditunda. Maka ada istilah riba namanya riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Riba nasi'ah adalah dimana ketika ada transaksi jual beli antara dua jenis barang yang berbeda, kemudian penerimaannya ini, barangnya ini diakhirkan, maka ditakutkan itu ada unsur riba di dalamnya. Jadi tidak kontan, tidak tunai, tetapi diakhirkan. Kemudian an-naqdu ini secara bahasa artinya adalah membedakan. Jadi membedakan antara dinar dan dirham yang asli. Kemudian naqdu secara bahasa ini adalah aib manusia. Jadi ini adalah kritik atau koreksi terhadap kekurangan seseorang. Kemudian an-naqdu yang keempat artinya adalah emas dan perak. Jadi an-naqdu ini adalah istilah lain dari mata uang yang disebutkan pada zaman yang telah lalu. Kita sering mengenalnya dengan kata fulus, ya kan? Fulus ini artinya lebih pada uang, ya. Jadi kalau dulu sebelum istilah fulus ini ada istilah an-naqdu. Maka istilah wakaf uang itu lebih populer dalam istilah fikihnya adalah waqfun nuqud. Nuqud ini jamak dari naqd. Di waqfun nuqud, wakaf uang. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf uang ya, atau disebut dalam bahasa istilah Inggrisnya, istilah Latinnya adalah cash wakaf ya. Cash wakaf ini banyak orang yang beranggapan, dan para ulama saat itu juga menggariskan kalau wakaf uang ini harus sifatnya produktif. Karena apa? Mereka khawatir kalau seandainya uang ini habis di tengah jalan dan kemanfaatannya tidak berjalan sedemikian rupa, tidak ada keberlangsungan, berhenti di situ saja, dan tentunya ini menjadi hal yang tidak diinginkan. Makanya ketika kita mendengar ada istilah wakaf uang, ada istilah wakaf dengan uang. Apa beda dari keduanya? Kalau wakaf uang itu adalah wakaf yang diserahkan dalam bentuk uang kontan, uang tunai. Seumpama ada nadir atau lembaga pengelola wakaf ingin membebaskan tanah wakaf uang tunai, maka berapa harga tanah itu akan ditanggung oleh satu orang saja atau sebuah lembaga. Kemudian kalau wakaf dengan uang itu adalah tidak ada batasan tertentu. Orang mau wakaf dengan sebagian uang kecil dari mereka, dengan patungan untuk membebaskan sebuah lahan untuk dijadikan nantinya untuk masjid atau sarana sosial atau sekolah dan lain sebagainya, maka itu yang dinamakan dengan wakaf dengan uang. Jadi sebenarnya ada perbedaan antara wakaf uang yang lebih kecenderungannya orientasinya pada bagaimana orang menanggung, itu ditanggung oleh sendiri dengan dirinya sendiri. Kemudian kalau wakaf dengan uang itu adalah patungan dari berbagai orang untuk membebaskan sebuah lahan atau untuk membeli barang-barang tertentu yang akan dijadikan sebagai sarana sosial dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah tentang wakaf uang ini sebagaimana tadi saya sampaikan, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan bahwa Syihab Az-Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar Tadwinul Hadits, karena beliau mendapatkan perintah langsung dari Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk membukukan hadis. Jadi pembukuan hadis ini pertama kali
terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Karena kita tahu bahwasanya pengumpulan Al-Quran saat itu, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf itu pertama kali dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian disempurnakan lagi oleh sahabat Umar, kemudian disempurnakan untuk yang ketiga kalinya oleh sahabat Utsman ibnu Affan. Kenapa saat itu Al-Quran dan hadis, Al-Quran dibukukan terlebih dahulu dan umpamanya hadis saat itu memang tidak tercatat pada masa Rasulullah. Al-Quran yang tercatat karena ditakutkan adanya talbis atau barangkali di sini pencampuran atau terjadi campur aduk antara apakah ini hadis, apakah ini Al-Quran. Maka yang pertama kali ditadwin, yang dibukukan adalah Al-Quran, kemudian tadwinul hadis atau pembukuan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Syihab Az-Zuhri ini memfatwakan bahwa wakaf dinar dan dirham itu dianjurkan untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan laba atau keuntungannya. Nah, wakaf uang juga dikenal pada dinasti Ayyubiyah di Mesir. Ya, pada waktu itu perkembangan wakaf cukup maju karena tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak, semisal seperti uang. Dan di era modern seperti sekarang ini menjadi sangat populer apa yang namanya wakaf uang ini berkat sentuhan piawai dari pakar ekonom, ya, ulama ekonomi dari Bangladesh saat itu bernama M.A. Manan, dengan berdirinya lembaga yang ia sebut Social Investment Bank Limited atau SIBL di Bangladesh. Karena untuk mengentaskan penduduk Bangladesh saat itu yang banyak sekali hidup di bawah garis kemiskinan, maka dengan cara mengumpulkan uang-uang wakaf yang diperoleh dari para agniya, orang-orang kaya, yang kemudian dibentuk lembaga wakaf untuk dikembangkan menjadi sebuah modal usaha, kemudian bergerak. Usaha ini nanti dikelola, kemudian manfaatnya akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima atau apapun yang sifatnya untuk sosial keagamaan atau sosial kemasyarakatan, terlebih disalurkan juga kepada fuqara dan masakin atau orang-orang fakir dan miskin. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dasar hukum wakaf uang ini tentunya berasal dan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tentu juga sama dengan dasar hukum dari wakaf secara utuh, artinya perbedaan wakaf itu lebih orang identik dengan wakaf yang benda tidak bergerak, kalau wakaf uang lebih identik pada wakaf benda bergerak. Tentu dalil-dalilnya seperti yang sudah kita bahas pada kesempatan yang telah lalu, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Jadi perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah ini seperti biji, ya, yang menumbuhkan 7 bulir, dan di antara masing-masing itu menumbuhkan 100 biji, maka 7 dikalikan 100 ada 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah bisa saja melipatkan dan sesuai kepada orang yang Allah kehendaki. Allah bisa melipatkan apapun yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Kemudian juga dalam surah Ali Imran ayat ke-92 atau awal dari juz yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Bahkan dalam para ulama tafsir mengartikan kebaikan albir di sini adalah al-jannah. Kalian tidak akan mendapatkan surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan sebagian
dari harta yang kau mencintainya.